Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pembunuhan Syekh Ali Jeber dituduh dari PKI. Dituduh dari PKI sebagai lawan politik daripada Presiden Jokowi. Jadi yang saya lihat di YouTube tersebut banyak masalah penusukan pembunuhan Syekh Ali Jeber ini dikait-kaitkan dengan masalah PKI dan dikait-kaitkan, dan juga yang saya lihat tudingan pembunuhan Syekh Ali Jeber ini dari PKI, seakan tudingan ini ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena apa? Karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini banyak di sana anak-anak PKI menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena hal itu wajar saja, karena secara hukum pidana dia punya hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Karena dia anak PKI, bapaknya sudah dihukum. Karena berdasarkan hukum pidana, siapa yang berbuat hanya dialah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini yang bertanggung jawab masalah PKI adalah orang tuanya. Sedangkan anaknya tidak bertanggung jawab lagi, dan anaknya ini punya hak yang sama seperti warga negara masyarakat lainnya. Dia bisa karir politik dimanapun, dia bisa menduduki jabatan di pemerintahan, dan dia bisa menjadi pengusaha apapun. Apa yang bisa dilakukan orang lain, dia bisa dilakukannya. Jadi saya bilang, jadi tudingan ini saya lihat tudingan PKI ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena di sana banyak kader anak PKI menjadi partai politik, karena yang mau menerimanya juga hanya Partai Perjuangan, sedangkan partai lainnya kelihatannya tidak mau menerimanya sebagai kadernya. Jadi itulah saya lihat. Jadi tudingan PKI ini juga diarahkan kepada Presiden Joko Widodo. Karena Joko Widodo ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi presiden pada saat Pilpres pada tahun 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024. Jadi dia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga secara tidak langsung Presiden Jokowi dituding juga PKI, padahal tidak. Jadi yang saya lihat, tujuan daripada membesar-besarkan masalah PKI itu yang ditujukan kepada Partai PDI Perjuangan maupun kepada Presiden Joko Widodo ini agar masyarakat marah, dan nanti masyarakat akan bersatu dengan lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Hal ini sebenarnya tidak baik. Jadi lawan-lawan politik daripada Presiden Joko Widodo ini yang sering melakukan demonstrasi-demonstrasi di tengah-tengah masyarakat, yaitu antara lain, dan selalu menonjolkan PKI, yaitu Forum Pembebasan Islam yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Dan Rizik Syihab ini kan sering sekali menjelek-jelekkan daripada kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Katanya supaya Presiden Joko Widodo menerima sarannya supaya mengundurkan diri. Jadi yang saya lihat, dia sering menjelek-jelekkan, padahal dia masuk ke Indonesia pun tidak bisa. Ada masalahnya mungkin di Arab Saudi sana. Sehingga inilah saya lihat, dia selalu menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo ini. Itu termasuk juga lawan politiknya ini, yang selalu membesar-besarkan masalah PKI yang ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan sekaligus juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI. Karena yang membawa Presiden Joko Widodo mengusung Presiden Joko Widodo menjadi calon presiden waktu itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Samping itu juga Hizbut Tahrir, pendukung khilafah. Ini pendukung khilafah karena izinnya itu sudah dicabut oleh presiden karena dia pendukung khilafah yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Dengan demikian, dia sering melakukan tindakan-tindakan membesar-besarkan PKI agar Presiden Joko Widodo jatuh dari jabatannya, dan nanti harapannya bahwa Hizbut Tahrir itu dan juga khilafah itu dapat dibenarkan. Nah, ini saya lihat mereka juga termasuk sangat benci lihat Presiden Joko Widodo ini, karena izin daripada organisasi Hizbut Tahrir sudah dicabut, berarti dia sudah termasuk daripada organisasi terlarang. Demikian juga kami, koalisi aksi masyarakat menyelamatkan Indonesia, juga termasuk bertentangan, termasuk daripada kelompok yang menentang Presiden Joko Widodo ini, dan mereka berharap beberapa anggotanya ingin jadi presiden. Kalau dipercaya rakyat, yang jadi masalah ya rakyat mana yang mempercayai mereka, karena kelakuan mereka diduga tidak baik. Katanya dia sifatnya katanya orang baik dan lain sebagainya, hanya berdasarkan moral mereka berjuang. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau dia bermoral, di mana-mana juga dia sering melakukan mengikrarkan daripada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dalam kondisi pandemi corona. Karena dalam pandemi corona ini siapapun sebenarnya tidak boleh kumpul-kumpul, tapi mereka selalu melakukan kumpul-kumpul. Demikian juga Persatuan Alumni 212 dan sering ini ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dan juga jadi ini saya lihat Anies Baswedan ini juga termasuk kelompok ini pembenci daripada Presiden Joko Widodo. Dia termasuk kelompok identitas, lebih mengutamakan masalah agama dalam memimpin negara. Sehingga itulah saya lihat, jadi banyak kelompok-kelompok yang menentang daripada Presiden Joko Widodo yang selalu membesar-besarkan masalah PKI untuk menjatuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI. Sekian dan terima kasih.